Bayangkan ini, kamu berdiri di depan ruang ujian, keringat dingin mulai mengucur, suaramu di dalam kepala terus berbisik, aku nggak bisa, aku pasti gagal. Dan anehnya, semua yang kamu takutkan benar-benar terjadi. Tapi, ada hari lain, saat kamu melangkah percaya diri, kamu bilang ke diri sendiri, gue bisa ngerjain ini. Dan hasilnya, lulus, sukses, berjalan mulus. Apakah ini cuma kebetulan? Atau jangan-jangan pikiranmu diam-diam mengatur hidupmu sendiri? Malam ini, kita akan masuk ke dunia psikologi yang jarang dibahas orang. Dunia di mana pikiranmu bisa menjadi ramalan yang akhirnya jadi kenyataan. Ini adalah efek self-fulfilling prophecy. Dan efek ini bisa jadi senjata terhebatmu atau jebakan terburuk yang kamu buat sendiri tanpa sadar. Self-fulfilling prophecy bukan sekadar istilah ilmiah. Ini adalah cermin dari hidup manusia sehari-hari. Coba ingat, berapa kali kamu berkata dalam hati, aku nggak mungkin bisa, aku bukan siapa-siapa, aku pasti gagal. Dan berapa kali semua itu terbukti? Robert K. Merton, seorang sosiolog legendaris menjelaskan, ini adalah efek di mana keyakinan seseorang, baik positif maupun negatif, mempengaruhi tindakan dan sikapnya, sampai akhirnya keyakinan itu jadi kenyataan. Pikiran, tindakan, dan hasil. Ini bukan sulap, ini kekuatan bawah sadar kita sendiri, dan hampir semua orang sudah mengalaminya. Tahun 1968, dua peneliti, Rosenthal dan Jacobson, membuat eksperimen di sekolah. Mereka memberitahu guru-guru bahwa beberapa murid di kelas adalah anak-anak jenius, padahal sebenarnya mereka adalah murid biasa. Apa yang terjadi? Guru-guru mulai memperlakukan mereka berbeda, memberi perhatian lebih, memberi semangat lebih, dan hasilnya, nilai mereka benar-benar naik. Ini adalah bukti bahwa ekspektasi orang lain bisa memengaruhi nasib seseorang. Dan ini bukan teori kosong. Ini fakta psikologi yang sudah terbukti berkali-kali. Sekarang, kita masuk ke dunia nyata. Seorang siswa yang percaya dirinya bodoh, akan malas belajar, gampang nyerah, takut bertanya, dan akhirnya nilainya jelek. Seorang karyawan yang merasa tak pantas dapat promosi, akan bicara ragu-ragu, bekerja setengah hati, dan akhirnya, benar, tak dipromosikan. Bahkan, di dunia cinta pun begitu. Orang yang takut ditinggalkan, cenderung posesif, curigaan, penuh kecemasan, dan lama-lama, pasangannya benar-benar pergi. Ironis, karena semua berawal dari pikiran di dalam kepala, bukan dari kenyataan di luar sana. Tapi jangan salah, efek ini juga bisa menjadi kekuatan luar biasa. Lihat atlet juara dunia, pengusaha sukses, para pemimpin hebat, mereka semua punya satu kesamaan, keyakinan. Mereka percaya, bahkan sebelum bukti datang. Mereka menciptakan self-fulfilling prophecy, versi positif. Sebaliknya, di sisi gelapnya, orang-orang yang tumbuh dengan hinaan, cacian, seringkali mengunci diri dalam naskah hidup yang sama. Aku memang gagal, aku memang bodoh, dan ramalan itu terjadi, persis seperti yang mereka percaya. Bayangkan seorang murid yang dicap tidak bisa, atau karyawan yang diremehkan bosnya. Lama-lama, mereka ikut percaya. Mereka bertindak seadanya, hasilnya, kegagalan demi kegagalan. Ini bukan soal kemampuan, tapi soal naskah yang ditulis di kepala. Sebaliknya, seorang guru, atasan, mentor, yang percaya pada murid atau bawahannya, bisa menciptakan hasil luar biasa hanya lewat ekspektasi positif. Karena manusia bertindak sesuai naskah yang mereka yakini. Dalam hubungan, efek ini bisa lebih kejam. Pasangan yang percaya gue pasti diselingkuhin, cenderung cemburuan, posesif, penuh curiga, dan ironisnya,
Perilaku ini bisa mendorong pasangannya untuk benar-benar pergi. Sementara mereka yang percaya pada kesetiaan justru menciptakan rasa aman, nyaman, dan hubungan sehat. Self-fulfilling prophecy bekerja di mana-mana, termasuk di hati. Lalu, bisakah kita kendalikan efek ini? Jawabannya, bisa dan harus. Pertama, sadari isi pikiranmu. Catat keyakinan burukmu. Kedua, ganti narasi di dalam kepala. Dari aku nggak bisa menjadi aku sedang belajar. Ketiga, visualisasikan sukses. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Otak kita tidak bisa bedakan antara nyata dan imajinasi kuat. Dan itulah kuncinya. Setiap pagi, sebelum sibuk dengan dunia, tutup matamu 1 menit. Bayangkan masa depanmu, pekerjaanmu, hubunganmu, mimpimu. Rasakan emosi sukses itu. Biarkan tubuhmu ikut percaya. Lakukan ini 7 hari. Dan lihat bagaimana tindakanmu perlahan berubah. Self-fulfilling prophecy akan bekerja dalam diam, menciptakan naskah baru untuk hidupmu. Hari ini, kamu sudah tahu sebuah rahasia besar, bahwa hidupmu bisa dibentuk lewat keyakinan kecil di dalam kepala, bahwa musuh terbesarmu atau sahabat terhebatmu adalah pikiranmu sendiri. Jadi, pikirkan baik-baik. Ramalan macam apa yang mau kamu tulis untuk hidupmu? Kalau video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke temanmu yang suka berpikir negatif, karena bisa jadi mereka sedang menulis takdir buruk mereka sendiri. Tanpa sadar, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir positif, tetap berkembang,